Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Dimyati dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian KMS atau Kartu Menuju Sehat untuk balita dengan baik dan benar. Baik, di sini penugasan tujuan saya membuat video kali ini yaitu saya ingin memenuhi tugas tanggungan dari Laboratorium Fikes. Langsung saja menuju ke pembahasan. Jadi KMS ini digunakan untuk mengukur status gizi dan status pertumbuhan pada anak, yaitu balita atau batita, bayi berusia di bawah 3 tahun atau 5 tahun. Nah, baik, jadi KMS sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada KMS untuk perempuan dengan label, kita bisa lihat di sini, dengan label, nah di sini berwarna pink. Nah, ini untuk KMS yang perempuan itu berwarna pink. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk KMS, pengisian KMS, data KMS untuk laki-laki yaitu berwarna biru. Baik, jadi di sini saya akan langsung menjelaskan saja tentang bagaimana cara pengisian KMS untuk yang laki-laki sebagai contoh. Nah, jadi yang pertama kita harus wajib mengisi atau menuliskan nama anak, yaitu kemudian nama posyandu. Nama anak ini bisa ditulis dengan nama lengkap. Misalkan contoh di sini saya tulis saja Habib. Itu. Kemudian yang kedua saya tulis Habib. Kemudian untuk nama posyandu saya tulis saja Kemuning 1. Ini sebagai contoh. Kemuning 1. Nah, kemudian untuk nama anak ini teman-teman bisa menuliskan dengan nama panggilan, nama lengkap, atau mungkin bisa inisial saja. Ini agar memudahkan dari ibu untuk mengetahui pertumbuhan dari si anak. Kemudian kita lanjut ke bawah, kita langsung fokus saja menuju ke bagian yang kotak-kotak ini. Baik, jadi di sini ada beberapa kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kolom yang pertama, ada angka 0 sampai 24. Di sini menandakan bahwa ini adalah masa atau umur bayi dihitung melalui bulan, ini bukan tahun. Kemudian untuk kolom yang kedua yaitu bulan penimbangan ke posyandu. Kemudian yang ketiga berat badan diukur dengan kilogram pada saat bayi diukur pada waktu itu di posyandu, ditimbang. Kemudian KBM ini rata-rata peningkatan atau peningkatan berat badan gram yang harus meningkat pada saat posyandu yang berikutnya. Jadi nanti saya berikan contoh untuk N atau T, ini menandakan apakah dari berat badan bayi ini ada peningkatan ataukah tidak, nanti seperti itu. Kemudian saya lanjut saja. Untuk ASI eksklusif, apakah bayi pada bulan 0 sampai 6, ini apakah bayi diberikan ASI eksklusif ataukah tidak, nanti bisa kita berikan tanda centang saja. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Ada sebuah kasus bahwa bayi Habib yang bernama Habib ini dilakukan pemeriksaan data ke posyandu itu dari umur bulan yang pertama. Yang pertama, untuk bulan penimbangan saya berikan contoh, mungkin bisa diberi contoh saja. Untuk penimbangan bulan pertama itu saya berikan contoh 31 Agustus 2020. Ini untuk penimbangan yang pertama. Ini untuk penimbangan yang pertama. Kemudian saya berikan label saja 31 Agustus. Ini saya berikan label 31 saja.
untuk bulan yang pertama. Kemudian pada bulan pertama ini didapatkan data bahwa berat badan bayi itu yang pertama, saya ambilkan contoh itu 6,2 kg, itu 6 kilo lebih 2 gram itu. Nah, ini untuk yang pemeriksaan bulan pertama. Kemudian pemeriksaan bulan kedua. Nah, ini untuk pemeriksaan yang pertama didapatkan data bahwa berat badan dari bayi itu 6,2 gram, 2 kilo seperti itu. Kemudian untuk N atau T-nya ini bisa diukur apabila pemeriksaan bayi sudah dilakukan selama 2 kali. Seperti contoh. Nah, jadi di bulan kedua saya tulis saja di sini, di bulan keduanya tanggal 31 juga, 30 September. Ini 30 September di bulan yang kedua. Nah, ini saya berikan angka 3 di bulan kedua dan didapatkan hasil berat badan bayi itu saya berikan contoh 7 kilo. 7 kilo. Nah, ini untuk bulan pertama sudah didapatkan hasil berat badan bayi yaitu adalah 6,2 gram. Kemudian di bulan kedua atau posyandu yang kedua, ini kisaran hanya 1 bulan, itu didapatkan hasil bahwa berat badan bayi itu mengalami kenaikan sejumlah 8 gram. Nah, ini untuk kbm gram, ini menandakan apakah bayi ada kenaikan berat badan sesuai dengan kbm yang sudah ada ini. Karena ini standar untuk kenaikan berat badan pada bayi. Apabila ada kenaikan, itu bisa kita tulis N, yaitu naik. Kemudian kalau T itu tidak naik. Seperti contoh lagi, bayi ini mengalami kenaikan pada berat badan, berarti di sini saya menuliskan huruf N besar. Seperti itu, mengalami kenaikan. Dan untuk ASI eksklusif ini selalu diberikan dari ibu bayi, ini selalu diberikan. Jadi saya beri contoh saja. Nah, aksi eksklusif bisa kita berikan tanda centang seperti ini. Nah, kemudian saya berikan contoh satu lagi untuk bulan ketiga, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan lagi, itu pada tanggal 31 juga Oktober, itu didapatkan hasil berat badan dari si bayi ini hanya 7,5 kilo. 7,5 kilogram. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah bayi ini mengalami kenaikan atau malah tidak? Nah, ini untuk N atau T-nya ini bisa kita tulis, yaitu tidak mengalami kenaikan. Kita bisa memberikan tanda T, yaitu tidak mengalami kenaikan. Kemudian, untuk pengisian yang selanjutnya, kita bisa fokus menuju ke pengisian. Nah, untuk pengisian yang garis-garis ini menandakan apakah bayi yang kita periksa itu mengalami kurva yang normal, itu berada di kurva yang berwarna hijau ini, hijau pekat. Kemudian hijau yang agak kekuningan ini sudah mengalami mulai waspada. Ini menuju ke adanya kenaikan atau malah terjadi gizi yang sangat buruk. Itu kalau kuning adalah gizi yang sudah sangat buruk atau tidak terpenuhi atau bahkan gizi lebih. Itu bisa menyebabkan bayi itu gemuk atau malah kurus seperti itu. Jadi seperti tadi contoh bahwa pada bulan pertama pada tanggal 31 Agustus 2020 bayi telah dilakukan pemeriksaan posyandu. Kemudian pemeriksaan tersebut didapatkan hasil bahwa berat badan bayi itu adalah 6,2. Nah, ini seperti contoh saja. Atau tidak kalau mungkin berat badan bayi itu hanya
4 kilo saja untuk yang bulan pertama. Saya berikan contoh di sini di kurva yang dari baris bawah kemudian baris samping berat badan ini kita bisa diberikan label di sini 4 kilo pas. Nah, untuk yang pertama 4 kilo. Kemudian di bulan kedua, bayi didapatkan hasil bahwa berat badan bayi itu mengalami kenaikan menjadi 5,8 kilo. Jadi kita hampir mepet ke angka 6. Kemudian untuk yang ketiga, pemeriksaan yang ketiga itu didapatkan hasil juga bahwa bayi ternyata mengalami penurunan berat badan bayi pada bulan ketiga yaitu hanya 4 kilo atau mungkin 5 kilo saja. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa melihat kurva dari masing-masing ini kita bisa luruskan seperti ini. Ini nanti bisa kita lihat apakah kurvanya ini mengikuti kurva dari KMS ataukah malah ada penurunan atau kenaikan. Itu bisa kita lihat bahwa di sini ada penyakit mungkin dari si adik atau si bayi ini mengalami gizi yang belum terpenuhi atau mungkin demam atau mungkin ada penyakit seperti diare. Seperti itu untuk pengisian KMS seperti itu. Mungkin ini untuk yang putra ataupun putri, baik putra ataupun putri itu pengisiannya hampir sama. Jadi hanya berfokus pada beberapa kolom saja, tapi yang membedakan untuk bayi yang berumur 0 sampai 24 bulan dan 24 sampai 60 bulan yaitu dari kurva untuk bayi yang berusia 0 sampai 24 itu akan mengalami kenaikan pada bulan yang ke-1 sampai yang ke-6 itu akan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa karena terkait dengan pertumbuhan. Kemudian untuk bayi yang berumur 24 sampai 60 bulan itu akan mengalami kenaikan yang bisa dikatakan masih lunglai atau tidak terlalu tinggi seperti itu. Kemudian fokus kita pada saat pengisian KMS yang pertama wajib mengisikan nama anak, kemudian nama posyandu. Kemudian kita bisa langsung mengambil atau mengisikan pada bulan penimbangan itu wajib diisikan untuk menjadi tolak ukur kita apakah posyandunya itu berkala sesuai dengan bulan ataukah seperti apa. Kemudian pada berat badan ini wajib diisikan untuk mengetahui apakah bayi ini mengalami kenaikan berat badan atau terpenuhinya nutrisi atau malah mungkin nutrisinya ini tidak terpenuhi. Kemudian untuk KBM dari bayi yang berumur 24 sampai 60 bulan, jadi setiap kali pengisian atau setiap kali mengikuti posyandu, bayi ini harus meningkat dari berat badannya ini sebesar 200 gram saja. Dan untuk kenaikan tetap wajib kita isikan yaitu N, yaitu untuk naik. Grafik BB mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan BB sama dengan KBM, kenaikan BB minimal atau lebih. Kemudian tidak naik, grafik BB mendatar atau menurun memotong pada garis pertumbuhan di bawahnya. Ini seperti contoh yang tadi, ada garis yang memotong. Nah, itu kemudian data-data yang sudah kita dapatkan kita bisa memberikan tanda pada garis-garis yang hijau, yang agak sedikit hijau dan kuning seperti ini. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai bagaimana cara pengisian KMS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah tutur kata atau kurang jelasnya dalam penjelasan pengisian KMS ini, saya mohon maaf. Saya pamit untuk diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.